Shalom, saya Wage Jotse Markus dari kelas E Prodipak semester 2 dengan NIM 2101063. Saat ini saya akan membawakan materi emosi positif. Emosi positif. Evolusi telah membuktikan bahwa emosi memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan. Fungsi emosi adalah mempertahankan diri, bertukar informasi vital, dan melanjutkan keturunan. Evolusi dan transformasi emosi sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi kognitif manusia. Perbedaan yang terbesar antara spesies lain dengan manusia adalah kemampuan manusia untuk melakukan regulasi terhadap emosi. Emosi adalah respons spesifik seseorang terhadap situasi tertentu. Kajian terkait emosi telah berevaluasi dari kajian yang berfokus pada emosi negatif menjadi kajian yang lebih berfokus pada emosi positif. Kajian lampau lebih banyak didasari oleh emosi-emosi yang berkaitan dengan teori evolusi Darwin, yakni emosi fight dan fight yang berperan dalam proses survival. Saat ini kajian terkait emosi berkaitan dengan teori Barbara Fredrickson, di mana emosi positif cenderung bersifat meluas dan membangun, sehingga teori Barbara Fredrickson dikenal dengan Broaden and Build Theory. Perbedaan emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif. 1. Atensi melebar dan terbuka. 2. Hati dan pikiran terbuka pada berbagai nuansa realitas dan potensi kreatif. 3. Cenderung bersikap terbuka pada orang lain dan peka. 4. Dunia lega dan luas, menghayati diri sebagai bagian dari kebersamaan, kebersatuan dengan realitas. 5. Menjadi kreatif. 6. Memobilisasi sumber daya untuk membangun aset pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun relasi masa depan. Emosi negatif. 1. Atensi menyempit dan fokus. 2. Hati, pikiran, dan energi terarah pada masalah. 3. Cenderung bersikap berpusat pada diri sendiri dan tidak peka. 4. Dunia menjadi sempit, pemisahan diri dari kebersamaan dengan orang lain dan realitas. 5. Cenderung defensif. 6. Memobilisasi sumber daya yang dimiliki hanya untuk menyelesaikan masalah. Adapun dampak dari emosi positif adalah A. Memperlebar atensi dan mendorong perilaku kreatif dan konstruktif. B. Membangun sumber daya yang relatif permanen dan akan sangat bermanfaat di masa depan. C. Mentransformasi pribadi menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menciptakan spiral pertumbuhan yang berkelanjutan. D. Growth and force. 10 emosi positif menurut Fredrickson 2009 adalah sukacita, rasa syukur, rasa damai, tenang, minat, harapan, bangga, gembira, inspirasi, takjub atau terpesona, cinta. 10 emosi positif ini kemudian bergerak dalam siklus peristiwa pemicu, dorongan yang muncul, dan sumber daya yang terbangun. Seligman tahun 2005 membagi emosi positif ke dalam 3 tipe, yakni 1. Emosi positif terkait masa lalu atau kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan kedamaian. Bersyukur dan memaafkan adalah tema sentral yang terkait dengan emosi positif terkait masa lalu. Bersyukur membuat seseorang akan menambah intensitas, kekerapan, maupun kesan dari kesenangan yang baik tentang masa lalu. Karakteristik dari rasa syukur adalah ada pihak lain yang memberikan, menimbulkan rasa yang menyenangkan. 2. Emosi positif terkait masa kini atau kegembiraan, ekstase, ketenangan, keriangan, semangat, rasa senang, dan flow. Kebahagiaan masa sekarang berkaitan dengan pleasure dan juga gratification. Tujuan tertinggi dari kepuasan akan masa kini adalah flow, yakni saat dimana waktu seakan berhenti. 3. Emosi positif terkait masa depan atau optimisme, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Optimisme dan harapan adalah tema sentral yang terkait dengan emosi positif terkait masa depan. Langkah-langkah dalam meningkatkan harapan adalah ABCD, yakni
adversity, belief, consequence, disputation, energizer. 4 cara disputation yakni dengan bukti, alternatif, implikasi, decatstomping, kebergunaan, atau energi.